Di awal film, kita diperlihatkan dengan aktivitas keseharian seorang letnan angkatan laut Jerman yang bernama Reinhard Heydrich. Berkat kecerdasan dan kedisiplinan yang dimiliki sejak kecil, Heydrich mampu mencapai pangkat letnan hanya dalam kurun waktu 6 tahun. Malam itu di sebuah pesta dansa, Heydrich bertemu dengan seorang gadis berparas cantik yang bernama Lina von Osten. Seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta di antara keduanya pun semakin terlihat. Hingga di satu saat, mereka pun berencana untuk mulai serius dengan hubungan yang mereka jalani dengan sebuah ikatan pertunangan. Namun sayang, meski sudah punya Lina, ternyata sikap playboy dalam diri Heydrich pun tetap tak berubah. Dia tetap mendekati gadis lainnya yang bernama Christina, dan kemudian bersenang-senang dengannya. Singkat cerita, banyaknya petualangan cinta yang dia alami justru membuat Heydrich mendapat masalah dengan atasannya. Christina yang sebelumnya dikencani Heydrich melapor kepada atasannya bahwa Heydrich telah menghamilinya. Karena semua ulahnya, Heydrich pun akhirnya harus menghadapi persidangan militer sebagai konsekuensi yang harus dia jalani. Di persidangan, Heydrich mencoba membantah semua tuduhan hakim tentang hubungannya dengan Christina. Namun berkat semua bukti yang dimiliki, Heydrich tetap dinyatakan bersalah dan akhirnya dipecat dari Angkatan Laut Jerman pada April tahun 1931. Hilangnya pangkat serta prestasi yang selama ini diperjuangkan tentu saja membuat Heydrich semakin frustasi. Heydrich pun meluapkan semua emosi yang ada di dalam dirinya. Di saat yang bersamaan, Lina datang dan mencoba menenangkannya. Mengetahui semua masalah yang menimpa Heydrich, ternyata tak membuat Lina mengurungkan niat pernikahan mereka. Lina tetap menerima Heydrich apa adanya, dan meminta Heydrich untuk menjadi suaminya. Singkat cerita, Lina yang ternyata adalah seorang kader partai Nazi, kemudian memperkenalkan Heydrich kepada salah satu petinggi Nazi, yaitu Heinrich Himmler. Di pertemuan itu, Himmler mengatakan kalau Nazi sedang mencari seorang pemimpin baru untuk unit intelijen SS mereka. Mengetahui kesempatan itu, Heydrich pun menawarkan diri dan mulai menunjukkan semua pengetahuannya tentang unit intelijen. Mengetahui kecerdasan serta pengalaman Heydrich di dunia militer, tentu saja membuat Himmler terkesan dan langsung menerimanya. Singkat cerita, Heydrich pun telah bertugas memimpin divisi intelijen SS. Tak main-main, Heydrich membuat gebrakan dengan menghajar, serta mengancam partai-partai lain, yang sekiranya membahayakan Nazi, serta membuat berita buruk tentang partainya. Beberapa tahun pun sudah berlalu, berkat kerja keras dan juga metode brutalnya selama ini, akhirnya Hitler pun terpilih sebagai kanselir Jerman yang baru, dan ini menjadi titik balik untuk Jerman, dan juga peperangan di seluruh dunia. Semakin berkuasanya Hitler dan juga Heydrich, semakin menyebar pula teror terhadap ras-ras inferior, lewat berbagai institusi yang didirikannya. Tak segan-segan, Heydrich melenyapkan semua yang dianggap sebagai penghalang Nazi, serta orang-orang yang membangkang padanya. Ancaman itu pun tak hanya terjadi di Jerman dan Austria, namun juga di negeri-negeri yang telah diduduki Jerman Nazi sebelumnya. Pada tahun 1939, Heydrich dipindahkan dan mulai mendirikan cabang unit Einsatzgruppen di Polandia. Di bawah perintah Heydrich, para pembangkang serta orang-orang Yahudi mulai dieksekusi. Dengan brutalnya, pembantaian massal lewat operasi Tannenberg dan Intelligenzaktion terus dilakukan. Tercatat, mulai tahun 1939 sampai tahun 1940, sekitar 100.000 nyawa melayang atas perintah Heydrich lewat dua operasi itu. Pada tahun 1941, Heydrich kembali dipindahkan ke Praha, Cekoslovakia. Berkat kinerja yang gemilang di tahun-tahun sebelumnya, akhirnya jabatan Heydrich pun dinaikkan menjadi Obergruppenführer atau setara jenderal di militer Nazi Jerman. Dalam pidatonya, Heydrich mengatakan kalau Praha akan menerapkan kebijakan anti-Yahudi sama seperti di Berlin, Jerman. Serta memperingatkan kalau Nazi tak segan-segan memberantas para pemberontak yang coba melawan. Pada tanggal 20 Januari tahun 1942, Heydrich melakukan pertemuan dengan 15 pejabat yang mewakili segenap pemerintahan Nazi Jerman. Di sana, mereka membuat rencana pemusnahan umat Yahudi yang dikenal sebagai Holocaust.
Heydrich sebagai pemimpin konferensi mengungkapkan kalau pembersihan 12 juta Yahudi dari berbagai negara akan mereka lakukan. Tanggal 27 Mei tahun 1942, Reinhard Heydrich terlihat sedang berada di perjalanan. Tak selang lama, mobil yang dikendarainya dihentikan oleh beberapa pria yang mencoba melakukan pembunuhan. Scene pun berpindah, 6 bulan sebelum pembunuhan itu terjadi. Terlihat, dua prajurit militer Ceko bernama Jan dan juga Joseph yang sedang berlatih di Skotlandia. Mereka dilatih langsung oleh Inggris untuk melaksanakan sebuah misi rahasia, yaitu membunuh Reinhard Heydrich. Misi ini sendiri disebut misi Anthropoid. Singkat cerita, misi Anthropoid pun dilaksanakan. Pesawat Halifax dari Skuadron 138 terbang malam hari melewati negara-negara yang diduduki Nazi. Mereka mendaratkan Ian dan juga Joseph di sebuah desa di sebelah timur kota Praha. Namun sepertinya, pendaratan mereka diketahui oleh para prajurit Nazi yang berjaga, hingga berita itu terdengar langsung di telinga Heydrich. Heydrich pun mengira kalau para pemberontak itu berkaitan dengan kelompok pejuang Tiga Raja dan menyuruh bawahannya untuk segera menemukannya. Ian dan Joseph pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di sebuah desa. Di sana, mereka telah disambut oleh pejuang Ceko lainnya. Di tempat itu juga, mereka beristirahat sejenak dan juga diberi berkas-berkas identitas baru untuk melancarkan semua misinya. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan ke kota Praha. Mereka dijemput oleh seorang wanita bernama Mary untuk menghilangkan kecurigaan prajurit Nazi yang berjaga. Mary kemudian membawa Joseph menuju apartemennya. Sedangkan Ian beristirahat di apartemen lain bersama seorang kakek tepat di seberang mereka. Di apartemen itu, Joseph juga bertemu dengan keluarga Mary yang bernama Atta dan juga ayahnya. Selama di Praha, lokasi persembunyian mereka pun terus berganti-ganti untuk menghindari para prajurit Nazi. Di sisi lain, para prajurit Nazi telah menemukan lokasi persembunyian dari kelompok Tiga Raja dan kemudian berusaha menangkapnya. Dalam pertempuran itu, Balaban harus terbunuh dan Joseph Masin juga harus terluka. Moravec sebagai anggota Tiga Raja terakhir mampu melumpuhkan sebagian prajurit Nazi dan kemudian berhasil kabur dari penyergapan itu. Masin yang terluka parah diinterogasi oleh Heydrich untuk menanyakan keberadaan Moravec. Namun, dengan semua siksaan yang dilakukan Nazi, Masin memilih bungkam dan tak mau mengatakannya. Heydrich yang sudah hilang kesabaran, akhirnya menembak Masin tepat di kepalanya. Esok harinya, Moravec yang berhasil selamat melakukan pertemuan bersama Ian dan Joseph. Moravec mengatakan, Nazi telah mengetahui lokasi persembunyian mereka, dan hanya dialah anggota Tiga Raja yang tersisa. Di sana, Moravec juga memberi petunjuk selanjutnya kepada Ian dan Joseph tentang misi yang akan mereka laksanakan. Berkat petunjuk dari Moravec, mereka berdua pun bisa bekerja sama dengan salah satu pekerja di rumah Heydrich untuk mengetahui semua informasi kesehariannya. Berhari-hari, semua informasi itu diselundupkan oleh semua anggota pejuang Ceko hingga sampai ke tangan Ian dan Joseph, agar mereka bisa mengetahui informasi dan juga mengatur strategi. Siang itu, ketika Joseph keluar untuk mencari informasi, dia justru melihat Heydrich beserta para prajurit Nazi yang sudah mengepung rumah Moravec. Moravec yang sudah tersudut berhasil membunuh prajurit Nazi yang coba menyergapnya. Namun karena dia merasa sudah tak ada jalan lain lagi, Moravec pun keluar dan lebih memilih bunuh diri di hadapan Heydrich dan yang lainnya. Mengetahui kematian Moravec, para anggota pejuang Ceko pun akhirnya melakukan pertemuan. Mereka juga mendapat perintah dari Inggris agar misi Anthropoid dibatalkan. Opalka dan juga Curda kembali menegaskan, jika sampai Heydrich terbunuh, bukan hanya mereka, namun nasib semua warga Ceko pasti dalam bahaya. Namun, Ian dan Joseph yang merasa sudah terlambat, memutuskan untuk tetap melanjutkan misi tersebut. Dia juga berkata, kalau mereka akan menjadi orang yang pertama yang berhasil membunuh petinggi Nazi di Eropa. Mendengar keputusan Ian dan Joseph, para pejuang lain pun tak mempunyai pilihan dan memutuskan untuk berjuang bersamanya. Singkat cerita, waktu pelaksanaan misi pun tiba. Semua anggota mulai mempersiapkan peralatan serta memberanikan diri untuk melakukan misinya.
Pagi itu, mereka semua bergegas menuju lokasi tugas yang telah ditentukan. Tak selang lama, mobil yang dikendarai Heydrich pun terlihat. Joseph pun bergegas menghadang mobil yang dikendarai Heydrich dan kemudian mengarahkan senjata yang dibawanya. Namun sialnya, senjata Joseph tak berfungsi, hingga Heydrich sempat menembakkan serangan balasan. Beruntungnya, Ian membantu dengan melempar granat ke arah mobil Heydrich. Pengawal Heydrich yang selamat mencoba mengejar Ian. Sementara Heydrich yang terluka parah juga berusaha mengejar Joseph dan menembakinya. Heydrich yang terluka akhirnya tumbang di tengah pengejaran. Sementara Ian berhasil melumpuhkan prajurit Nazi yang mengejarnya. Singkat cerita, Heydrich yang terluka parah tiba di rumah sakit dengan bantuan prajurit Nazi lainnya. Disusul dengan kedatangan istrinya yang kemudian memarahi para pengawal karena tidak mampu menjaganya. Sementara itu di luar, mendengar penyerangan Heydrich membuat Adolf Hitler pun marah. Ribuan tentara Nazi mulai dikerahkan ke seluruh kota untuk mencari keberadaan pejuang Ceko yang melakukannya. Mereka menerobos setiap rumah warga untuk menemukan pelakunya. Merasa keadaan sudah tak aman bagi mereka, semua anggota pejuang yang terlibat bersembunyi di ruang bawah tanah di dalam sebuah gereja. Esok harinya, Atta yang masih kecil dengan polos bertanya kepada Mary tentang keberadaan Joseph yang dia anggap sebagai sepupunya. Mary yang terkejut lalu memperingatkan Atta agar dia tidak membahas Joseph lagi. Mary lalu berpamitan untuk pergi ke gereja untuk mengantarkan makanan kepada para pejuang yang bersembunyi di sana. Sedangkan di gereja sendiri, pastor telah membuat peti mati untuk Joseph dan juga Ian untuk bisa mengelabuhi para prajurit Nazi dan membawa mereka keluar dari Praha. Berpindah ke rumah sakit, terlihat kondisi Heydrich yang semakin melemah. Dia kemudian berpesan kepada istrinya untuk selalu menjaga anak-anak mereka. Dia juga mengatakan jika anak-anaknya harus dididik menjadi anak yang berguna. Tak selang lama, Himmler pun datang untuk melihat keadaan Heydrich. Lina kemudian memberikan sebuah berkas tentang rencana pemusnahan Yahudi yang telah dirancang Heydrich sebelumnya. Sebelum tewas, Heydrich juga berpesan agar Himmler melaksanakan semua rencana yang telah dirancangnya. Tanggal 4 Juni tahun 1942, Reinhard Heydrich dinyatakan meninggal dunia setelah aksi penyerangan para pejuang Ceko beberapa hari sebelumnya. Ian, Joseph, dan para pejuang Ceko lain yang mendengar berita kematian Heydrich terlihat sangat bahagia. Namun di sisi lain, kematian Heydrich ini juga membuat kemarahan Hitler semakin memuncak. Sehari setelah Heydrich dimakamkan di Berlin, pada tanggal 10 Juni tahun 1942, pasukan SS dan Gestapo mengepung desa Lidis dan Lezaki, yang mereka curigai sebagai tempat persembunyian para pelaku penembakan. Mereka mengeksekusi seluruh warga di sana. Terhitung, 1.300 laki-laki dari dua desa itu langsung dieksekusi, sementara 200 warga perempuan dikirim ke kamp konsentrasi. Nazi lalu mengancam seluruh warga kota untuk menunjukkan lokasi persembunyian para pelaku penembakan. Semua orang yang mengetahui serta menyembunyikan informasi diancam akan dieksekusi mati. Sayangnya, Curda yang tak kuat mendengar ancaman-ancaman Nazi, lebih memilih berkhianat dan melaporkan orang-orang yang terlibat penyerangan Heydrich ke pihak Nazi. Tak butuh waktu lama, tentara Nazi sudah mengepung kediaman Mary yang membantu sebelumnya. Mary yang tak mau memberi informasi, memilih bunuh diri dengan pil sianida yang mereka siapkan sebelumnya. Namun tidak dengan suami dan anaknya. Mereka berdua ditangkap hidup-hidup oleh tentara Nazi. Begitu juga dengan seorang kakek dan anaknya yang membantu Ian sebelumnya. Mereka berdua juga memilih bunuh diri dengan menelan pil sianida. Atta dan ayahnya yang berhasil ditangkap mulai diinterogasi untuk memberikan informasi. Ayah Atta disetrum dan disiksa agar mereka mengatakannya. Atta yang tak kuat melihat ayahnya disiksa, mengatakan kepada pihak Nazi kalau para pejuang bersembunyi di gereja. Malam harinya, ribuan tentara Nazi terlihat sudah mengepung semua sudut gereja. Para pejuang Ceko yang bersembunyi di dalam menyambut kedatangan Nazi dengan tembakan-tembakan perlawanan. Pertahanan mereka membuat prajurit Nazi kewalahan dan mundur dari penyergapan. Esok harinya, tentara Nazi kembali menerobos masuk ke dalam gereja, dan pertempuran sengit pun kembali terjadi.
Bom pun mulai dijatuhkan, hingga membuat para pejuang Ceko mulai berguguran. Ian dan Joseph yang tersisa, memutuskan untuk lari dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Sementara pemimpin Nazi yang mengetahui jika masih ada pejuang yang tersisa, memutuskan untuk mengalirkan air ke ruang bawah tanah tersebut. Mereka yang terjebak, berusaha menjebol tembok, berharap masih bisa selamat. Namun sayang, air memenuhi ruangan itu begitu cepat, yang membuat keduanya pun semakin kewalahan. Sadar tak bisa lagi melanjutkan perjuangan, mereka berdua pun memilih bunuh diri, dengan pistol yang dibawanya.